ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواج طاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari jemaah Masjid Utsman bin Affan Bukit Sendayan yang besar tak sebut gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, ataupun yang ikut menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, di petang hari yang sejuk ini kita diguyuri hujan yang mudah-mudahan membawa rahmat dan manfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita diizinkan Allah bersama pula di salah satu rumahnya ini dalam suatu acara sebaik-baik kebaikan, khususnya untuk zaman ini, zaman di mana kebanyakan umat kita jahil terhadap agamanya. Seperti kata Syekh bin Baz rahimahullah, kebanyakan umat tidak belajar tentang agamanya. Alhamdulillah kita bisa duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan menjadikan kita bagian daripada orang yang berjihad dalam menuntutnya. Dan memang menuntut ilmu itu adalah jihad fisabilillah, dan ilmu adalah nasab yang paling lama umurnya selama tetap disebarkan, tetap diajarkan. Maka beruntung kita selalu berada di majelis-majelis ilmu. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang selalu berdoa atau disuruh oleh Rabbnya untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilma, ya Rabbi tambahkan ilmu bagiku. Karena ilmu semakin bertambah, semakin ringan, ilmu semakin dinafkahkan atau diinfakkan, semakin tumbuh dan berkembang. Salawat dan salam juga bersambung kepada para keluarganya, anak cucu dan cicit keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mencintainya, menegakkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, doa kita untuk para orang tua kita, ayah, ibu, nenek, kakek, paman-paman, bibi-bibi kita, khususnya guru-guru kita, para ulama yang merupakan warathatul anbiya, serta para penuntut ilmu. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayahnya, dan yang sudah mendahului Allah ampuni dosa-dosanya, dicurahkan rahmat kepadanya, dan dilapangkan kuburannya, dan di akhirat dibangkitkan bersama orang-orang yang bahagia. Khususnya imam kita Al-Bukhari rahimahullah pada kesempatan ini
kita duduk bersama melalui kitabnya As-Sahih. Sampai kita pada bab yang ke-37 dari kitab Al-Wudu. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man lam yatawadda illa minal ghasyil muthaqqil atau al-ghasyi al-muthaqqal. Bab tentang orang yang tidak berwudu kecuali dari pingsan yang berat. Dari pingsan yang berat. Artinya Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan kepada kita bahwasanya pingsan yang membatalkan wudu itu adalah pingsan yang berat, yang menghilangkan akal. Yang menghilangkan akal. Adapun yang ringan, antara sadar dengan tidak, atau neno-neno bahasa kitanya, orang yang kecapean sekali tapi tidak sampai hilang akalnya, masih ada idraknya, masih nampak atau terasa apa yang terjadi sekelilingnya, tapi dia tidak bisa, tidak seperti orang yang sadar beneran. Nah, ini namanya al-ghasyu al-khafif. Al-ghasyu al-khafif. Misalnya ketika waktu itu kami ke Mentawai, naik kapal pesiar, bukan kapal, apa namanya, perahu, bukan perahu juga Pak, speedboat, speedboat, tapi bukan yang besarnya, yang sebenarnya untuk di tepi-tepi pantai untuk pesiar, isi 12 orang, dibawa ke laut lepas. Laut lepas, tiba-tiba gelombang, masya Allah, ya, di lambung-lambung di kita, dan kapal oleng, kemudian mati pula mesin. Alhamdulillah, perjalanan yang seharusnya direncanakan 3 jam menjadi 10 jam. Alhamdulillah. Ya, sekarang Syekh menyebut ini rihlatul maut, rihlah kematian. Ini dari 3 sampai 10. Tidak bisa diperbagi. Sampai kami dijemput, itu sekitar lebih kurang dari pantai, masih lebih dari 1 jam lagi. Nah, semuanya mabuk, termasuk ABK-nya, anak buah kapal pun mabuk. Nah, semua itu yang saya maksud dengan pingsan yang khafif. Artinya tidak apa namanya, tidak ini lagi, tapi masih terasa apa yang ada di sekitar. Paham dah? Nak coba nampak? Coba dulu. Jadi tidak pingsan, tapi hampir pingsan. Nak minum, nak tolak nyobu minta air. Orang lalu assalamualaikum, tak bisa jawab salam. Nah, mata bayang hijau. Nah, gitulah lebih kurang. Nah, yang seperti ini tidak membatalkan wudu menurut sebagian besar ulama, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man lam yatawadda illa minal ghasyi al-muthaqqal. Bab tidak berwudu, seseorang tidak berwudu dari pingsan yang tidak berat, yang menghilangkan akal. Kenapa? Karena apa? Karena illatnya ketika orang yang tidur mesti berwudu kembali, karena apa? Karena hilang akal. Dalam hadis sebutkan bahwa sesungguhnya orang yang tidur itu hilang akalnya, maka dia mesti berwudu. Nah, al-ainani wa ka'us sahib
faman nama falyatawaddah. Sesungguhnya dua mata ini adalah wuka, itu penutup atau pemelihara pikiran. Siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu, karena tidur hilang akalnya. Demikian juga dengan orang yang pingsan, diwajibkan juga berwudu karena hilang akalnya. Seperti orang mabuk, hilang akalnya. Tidak pernah coba? Enggak, alhamdulillah. Enggak pernah mabuk antum. Mabuk kapal pun enggak. Mobil, tapi kan enggak sampai pingsan kan? Alhamdulillah. Ma'asyiral kiramnya. Jadi illatnya hilang akal. Nah, sekarang orang yang setengah pingsan itu tidak sampai hilang akalnya, maka tidak diwajibkan berwudu karena tidak batal wudunya. Nah, dari mana dalilnya? Ini akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Ismail. Telah menceritakan kepada kami Ismail, itu Ismail ibn Abdullah ibn Abi Uwais Al-Uwaisi Al-Madani, anak paman Imam Malik ibn Anas, Imam mazhab Maliki. Qala haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku Malik. Bil munasabah, Imam Al-Bukhari bila mendapatkan hadis dari jalan Al-Uwaisi ini dari Imam Malik, dia tidak mau menggantinya dengan riwayat yang lain. Artinya dia mengutamakan riwayat Ismail Al-Uwaisi dari Imam Malik daripada riwayat murid-murid Imam Malik yang lain. Artinya dia sangat menguatkan riwayat Ismail Al-Uwaisi daripada Imam Malik. Qala hadatsani Malik, telah menceritakan kepadaku hadis ini Malik, itu Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Asbuhi Al-Himyari Al-Madani, imamu Daril Hijrah. Di masanya beliaulah yang paling alim di bidang hadis dan di bidang fikih. Makanya sampai-sampai Imam Al-Baji ketika menasihati dua putranya, kalian beragama jangan sampai taklid kepada siapapun ulama. Jangan taklid. Tapi kalau mesti juga taklid, maka taklidlah kepada Imam Malik ibn Anas. Kenapa? Pertimbangannya kenapa boleh taklid pada Imam Malik? Sebab Malik adalah imamu zamanihi, orang yang paling tinggi ilmunya di masanya di dua bidang yang sangat menentukan, bidang fikih dan bidang hadis, riwayat dan analisa, pemahaman. Sedangkan Imam Abu Hanifah rahimahullah paling fikihnya paling hebat di masanya, tetapi hadisnya kurang. Imam Asy-Syafi'i fikihnya hebat, dia di masanya di antara para ulama di masanya dia yang paling besar, tetapi di hadis dia masih tertinggal oleh ulama yang lain seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya. Sedangkan Imam Ahmad betul dia paling ahli di hadis di masanya, tapi di fikih kalah pula sama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Tapi Malik di masanya tiada duanya. Hadis dia imamnya, fikih dia pemuncaknya. Jadi kalau nak taklid juga kata Imam Al-Baji, taklid pada Imam Malik karena beliau adalah yang pemuncaknya di kedua bidang ini. Tapi nasihat pertama tetap tidak boleh taklid buta kepada siapapun ulama. Ini nasihat para imam kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita betul-betul mengikuti mereka. Tidak boleh taklid buta. Baik. Tapi kalau kita mengikutinya dengan ilmu, dengan dalil, itu namanya taklid. Nah, An Hisham ibn Urwah, dari Hisham ibn Urwah ibn Zubair Al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah yang paling terkenal di masa tabi'in. Di Madinah itu di masa tabi'in ramai para fuqahanya, para ahli hadisnya, tapi yang paling terkenal di antara mereka adalah 7 orang. Di antaranya adalah Urwah ibn Zubair, imamnya Sa'id bin Musayyib,
yaitu Urwah ibn Zubair, Abu Absalamah bin Abdurrahman ibn Auf, Sulaiman ibn Yasar, Abu Bakar ibn Amr ibn Hazm, Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq, kemudian Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Ada khilaf yang ketujuh dengan Kharijah ibn Zaid ibn Khattab dan lain-lainnya. Nah, Urwah bittifaq bahwa dia salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Anim ra'ati afwan. Tadi Hisham ya, Hisham bin Urwah bukan. Hisham bin Urwah anak daripada Urwah. Saya bicara tadi tentang Urwah ibn Zubair, bukan Hisham. Maaf. Nah, Hisham bin Urwah anak daripada Urwah tadi. Nah, anim ra'ati Fatimah, dari istrinya Fatimah. Siapa Fatimah ini? Fatimah ini anak pamannya, yaitu Fatimah bintul Munzir, Fatimah bintul Munzir ibnu Zubair ibnu Al-Awwam. Fatimah bintul Munzir ibnu Zubair ibnu Al-Awwam. Ia juga seorang ulama fikih dan hadis dari kalangan ibu-ibu. Nah, dia nikah dengannya dan sekaligus berguru juga padanya. Banyak diriwayat Hisham bin Urwah dari istrinya ini, dan istrinya ini lebih tua daripadanya. Dia menikahinya karena keutamaannya, karena ilmunya dan kesalehannya, sehingga dia juga banyak belajar dari istrinya ini. Ini jarang-jarang istri jadi guru daripada suaminya. Yang sering adalah suami walaupun tidak pandai tetap juga nak jadi guru istrinya. Kali ini tidak, dia menjadi murid daripada istrinya. Dan dua-duanya sama-sama tabi'in. An jaddatiha, dari datuknya, dari neneknya. Siapa neneknya? Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Dari neneknya Asma binti Abi Bakar. Asma istri dari Zubair ibnul Awwam al-Asadi yang digelar dengan Zatun Nitaqain, yaitu perempuan dengan 2 ikat pinggang. Ini terjadi karena beliau ketika Nabi di malam-malam hijrah itu, ketika malam di gua Hira. Gua apa? Gua Thur. Nah, Asma lah yang tukang antarkan makanannya. Subhanallah, keberanian yang luar biasa, perjalanan yang sangat jauh. Ya tengoklah nanti, tonton kalau pergi umrah pasti dibawa lewat ziarah situ. Ya jarak yang sekian kilo dia tempuh dengan penuh resiko, karena orang-orang Quraisy sedang mencari-cari Nabi dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Asma akhirnya merobek atau membagi 2 tali pengikat pinggangnya, satu untuk bungkus makanan, satu untuk mengikat pinggangnya, sehingga disebutlah dengan Zatun Nitaqain. Zatu an-Nitaqain. Nah, sebab adatnya orang-orang dulu, ya, kaum wanita bila perjalanan jauh mereka mesti mengikat pinggangnya di pakaian yang bagian dalam, bukan seperti hari ini masukkan baju ke dalam lalu ikat pinggang di luar, bukan itu maksudnya, tapi di dalam untuk menjaga supaya jangan cepat lelah. Nah, taib annaha qalat, dia berkata, siapa berkata? Asma binti Abi Bakar. Ataitu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasabat asy-syams. Saya mendatangi Aisyah. Aisyah kan saudari kandungnya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah istri Nabi alaihi salatu wassalam hina khasabat asy-syams, ketika terjadi gerhana matahari. Fa'izan nasu qiyamun yusallun. Lalu saya dapatkan orang-orang sedang salat. Salat apa? Salat gerhana.
Wa idza hiya qa'imatun tusalli. Saya cari dia ternyata juga ikut berdiri salat di Masjid Nabawi. Nah. Faqultu, lalu saya tanyakan, malin nas? Ini ada apa? Orang pada salat. Fa asyarat biyadiha nawas sama. Aisyah sedang salat. Salat apa tadi? Salat gerhana. Nah, tiba-tiba saudari ini bertanya, dia sedang salat. Nah, gimana cara jawabnya? Kalau ada kita sedang sholat, lewat orang, ngapojinya? Nah, apa menurut kita? Angke pobono sodon tanya begitu, enggak bisa dijawab karena menjawab atau berbicara dalam sholat membatalkan sholat. Maka diizinkan memberi isyarat. Maka dia menunjuk ke langit. Ya kalau menunjuk ke langit apa kan? Ya antum langsung paham karena ceritanya cerita sholat gerhana. Waktu itu kan Asma kan tidak dapat berita tentang gerhana. Dia tidak tahu sedang terjadi gerhana matahari barangkali waktu itu, sehingga dia nunjuk ke atas. Gini aja. Jadi boleh memberi isyarat di dalam sholat sunat. Nah, taib fa asyarat fa asyarat ibiyadi ila nahus sama. Dia memberi isyarat dengan tangannya ke atas, nunjuk ke atas. Wa qalat, lalu Asma bertanya lagi, subhanallah, dan dia berkata Aisyah sambil memberikan isyarat, subhanallah. Subhanallah. Ini sama juga dengan seseorang misalnya sedang sholat di rumahnya, tiba ada tamu mengucapkan assalamualaikum, antum sedang salat, maka boleh mengucapkan subhanallah. Cuman kadang-kadang orang kita tidak paham pula apa lupa subhanallah kan itu. Jadi masalahnya itulah kenapa kita harus menuntut ilmu nih kaum muslimin dan muslimat. Ya sebab kalau subhanallah ya tambah koncang tu apa? Membau kan? Jadi kalau dengan begini kita, kalau orang sedang mengaji tahu dia assalamualaikum subhanallah katanya kan. Kalau orang kita apa subhanallah kau gini tidak tahu dia, hanya dia tidak ngagan dia kan, tambah sangin dia assalamualaikum. Jadi kalau perempuan ketika dia sedang sholat lalu ada tamu, dia menepikkan tangannya ke punggung tangan kiri. Nah, cuman itu kan dulu rumah orang kan kecil-kecil. Kalau kini tapi orang kita nggak ada, sang belnya ndak ngagan dek kan godong rumah. Belnya ndak ngagan. Kecuali di tang bunyinya di dapur ada bel, di kamar ada di ruang tamu ada. Ya soalnya rumah orang dulu kecil-kecil. Saya melihat ya dulu rumah-rumah yang besar-besar di kampung-kampung kita itu dulu rumah paling besar. Tapi nengok rumah yang sekarang besar-besar, yang paling besar di kampung itu dulu sekarang tinggal kedah kecil nampak, ya kan? Iya tak? Dulu segodong-godong rumah 7x9, cuy itu kan buat cuy ya. Nah 7x9 kan paling godong waktu zaman awak dulu. 7x9 terkadang dan 7x9. Kini tidak main 7,9 juga lihat 27 kali 39 rumah. Nah, masalahnya iya, jadi tak kene cuma yang godang dulu lah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi dia bilang sambil nunjuk subhanallah. Nah, faqultu, lalu saya tanya kata Asma, ayah maksudnya ada ayat ya. Faqult afwan fa asyarat an na'am. Dia memberi syarat lagi dengan kepalanya, iya. Jadi ada ayat. Cuman ayat di sini bisa ayat kauniyah, bisa ayat syar'iyyah. Bisa saja ayat Quran terus atau maksudnya adalah ayat kauniyah. Nah. Faqumtu hatta tajallani al-ghash. Akhirnya saya pun langsung ikut salat bersamanya
Sampai-sampai saking lamanya, kan lama sholat gerhana itu, selama gerhana masih sholat diteruskan hatta tajallanil ghasy, yani hatta ghatanil ghasy, sampai-sampai saya hampir pingsan. Kenapa diartikan sampai pingsan? Sebab di ujung di hadis ini waja'altu asubbul fawqa ra'si ma'an, sampai saya harus menyiramkan air ke atas kepala saya. Jadi sampai dia berdiri sampai hampir pingsan sehingga dia menyiramkan air ke atas kepalanya. Berarti kalau dia masih menyiramkan air, masih sadar atau tidak? Masih ada kesadarannya. Berarti ini pingsan atau tidak? Kalau bahasa kita tidak pingsan, neno ya, karena kecapean sekali. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa athna alaihi. Tatkala Nabi selesai salat, insarafa maknanya selesai salat, insarafa minas salat. Arti mana kalimat insarafa pada asalnya adalah mala, yakni berpaling maknanya berpaling dari salatnya, artinya selesai salat. Hamidallah, beliau khutbah memuji Allah, wa athna alaihi, dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Artinya khutbah gerhana selesai salat gerhana. Wa athna alaihi thumma qala ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannata wan nar. Ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannata wan nar. Tidak ada sesuatu pun yang belum aku lihat sebelum ini, kata Nabi, kecuali sekarang saya lihat di sini, di tempat saya berdiri ini. Hattal jannata wan nar, sampai saya diperlihatkan surga dan neraka. Jadi Allah SWT menggambarkan ke Nabi SAW hal-hal yang tidak terlihat olehnya seperti terlihat di depannya, termasuk surga dan neraka, termasuk fitnah kubur seperti yang akan dijelaskan beliau sekarang. Wa laqad uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku annakum tuftanuna fi kubur, bahwa kalian nanti di kuburan akan diuji. Diwahyukan kepadaku kalian di kuburan akan diuji. Nah, berita tentang ujian azab kubur ini ada dalam Al-Quran? Tidak kan? Dalam hadis. Kan dalam hadis adanya, seorang kembali, ujian, pertanyaan malaikat kepada orang yang mati di dalam kubur tersebut dalam Al-Quran, tersebut. Entahlah Ustaz, tersabut tandanya kan. Ada tersebut? Hah? Tidak ada kan? Taib. Tidak tersebut dalam Al-Quran. Tapi Nabi menyebut wahyu, diwahyukan kepada aku. Berarti hadis wahyu atau tidak? Nah, itu maksudnya. Jelas? Di sini di antara dalil yang mengatakan bahwa hadis itu adalah wahyu juga. Apa bedanya Al-Quran? Al-Quran, lafaz dan maknanya langsung Allah yang mengatakan, sedangkan hadis maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi SAW. Makanya Al-Quran tak bisa ditiru orang, karena dia perkataan Allah adalah sifatnya, sifat Allah bukan makhluk. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi SAW, maka dia makhluk, maka bisa ditiru oleh makhluk. Oleh sebab itu banyak hadis yang ditirukan orang, sehingga hadis-hadis tiruan banyak. Hadis-hadis tiruan banyak. Ada apa contoh? Talabul ilmi fi sendayan faridatun ala kulli muslim. Nah, catat tu. Menuntut ilmu di masjid sendayan wajib bagi setiap muslim. Hadis palsu. Siapa palsunya?
awak kini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi hadis palsu, hadis bisa ditiru orang. Apa sebab? Perkataan Nabi. Karena Nabi makhluk, bisa ditiru oleh makhluk. Sedangkan Al-Quran tidak bisa ditiru. Sebab dia perkataan Allah. Perkataan Allah bukan makhluknya. Maka tidak bisa ditiru oleh makhluk. Bisa coba ayat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu, coba datangkan satu surat seperti Al-Quran. Sah? Jelas? Kalau kalian benar. Tapi fa illam taf'alu, kalian tak akan mampu membuatnya. Walan taf'alu, kalian tak mampu membuatnya dan tidak akan mampu membuatnya. Oleh sebab itu fattaqun nar, takutlah kepada neraka allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, disiapkan bagi orang-orang kafir. Kalau tidak bisa buat, sadarlah bahwa sesungguhnya ini perkataan Allah, maka jangan coba-coba mengatakan dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi walaqad uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fil qubur, kalian akan diuji di dalam kubur, difitnah dalam kubur. Ada fitnah kubur, ujian dalam kuburan. Naam, misl atau qarib min fitnatid dajjal, hampir beratnya seperti ujian ketika bertemu dengan Dajjal. Allah, ini tidak ringan ujiannya. Oleh sebab itu kalau berat ujiannya, sering-sering mengulang-ulang pelajaran. Jelas kaum muslimin? Jelas loh? Kalau ujiannya berat berarti harus sering, harus kodok mau ulang kaji. Jelas ya? Ikut boleh ulang kaji tauhidnya. Lainnya? Tidak, lain tengah ngono. Boleh ulang kaji tauhid. Al-usulus thalatha boleh ulang. Ilai. Ya Syekh. Al-usulus thalatha boleh ulang. Kata aku baca sabuk Wahabinya ya. Al-usulus thalatha mengenalkan kita pada Allah. Kemudian Rasulullah. Kemudian tidak lulus saudara, cuma bahaya kalau datang Dajjal gini kan tidak lulus saudara. Nah, berat ujiannya, maka harus diulang terus. Kaji tauhid. Ya, al-usul ats-tsalatsa. Nak sabit Wahabi, nak apa? Rabi nak masalah nak. Sebab apa? Ini akan ditanya nanti di dalam kubur. Diulang mempelajarinya, bukan hanya sekedar dihafalkan lafaznya, tapi buktikan dalam amal nyata. Seperti apa kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita mengikut Rasulullah SAW, bagaimana menjalankan al-Islam biadillati dengan dalilnya. Ya, perlu dibocorkan pertanyaan? Bocor pun pertanyaan tidak masalah. Kalau tidak diaplikasikan dengan benar, tidak kita jawab saudara. Apa itu? Man Rabbuk. Apal tuh? Siapa Rabbmu? Lekan oleh Allah Ta'ala-nya. Kenal tak sama Allah? Apa dia aku sudah? Kenal sama Allah? Tidak. Terpahasu belajar tauhid balik. Makanya tidak boleh bosan belajar tauhid. Apa sebab? Ini kebutuhan utama kita. Lulus tak lulusnya kita di sini. Makanya kisi-kisi pertanyaan ini harus selalu diulang-ulang. Tidak pernah ujian saya. Ini tidak pernah sekolah. Ujian apa paling baik nala? Kalau kami dulu di pondok paling baik ujian nahu sarab ya Ustaz ya. Mana ya? Kan nahu sarab paling baik. Itu tu nang kodok baca tu. Tiap malam muzakara
muzakarah masalah fikih nahu sarabnya tampil. Muzakarah sirah nabawiyah nahu sarabnya banyak kaji. Apa sebab? Karena itu paling baik. Maka setiap saat nahu sarab dia ulang-ulang. Tapi alhamdulillah hasilnya luar biasa. Anak Darun terkenal dengan nahu dan sarabnya sampai ke Madinah kan. Bangga di Darun dulu. Anak Darun sampai Madinah nahu sarabnya terkenal. Alhamdulillah. Tidak payah belajar nahu ni. Yang cincin nilai tidak tinggi bono satunya tidak payah nolong. Nah, ya tidak jadi kita enggak. Seribu itu payah kan tidak satu. Nah, alhamdulillah. Apa sebab? Karena itu paling dianggap paling sulit waktu itu. Sehingga setiap malam muzakarah, ya, ini kami muzakarah tiap malam tu. Ini nambah baca hadis ya, tapi nambah bahas nahu sarab. Mulai baca hadis mulai babun ya kan? Apa dek babun yang nyanyi? Itu dia baca apa dek babun? Iko khabarnya. Mana yang mubtada? Nah, itu lagi mana mubtadanya? Nah, sibuk loleh. Kalau nyedian mubtada ki nomor kongnya as-sabi' was-salasun. Salahnya. Mubtadanya muqaddar. Takdirnya hazan. Itu bahas no. Nan isi doa bahas no. Kasan isi tentang pingsan yang tidak menghilangkan akal, tidak membatalkan wudu. Itu tidak bahas banurah. Abi sampai lagi semula malam, kadang sampai yang dua oleh, kadang sampai yang satu. Tidak tahu saja nyanyi di bawah kira. Debat-debat masalah hazabah babun nam. Sama osos apa kini lesan di medsos. Ada video dipotong, orang tu buat judul yang bombastis, judul yang konfrontatif, judul yang membuat orang bantah. Abi berdebat dek masalah judul, isi Indo badongan, isi tidak badongan. Itu yang terjadi hari ini. Jadi mohon maaf aja, tapi mau dinahu mau menonjol, tapi di bab itu, ya alhamdulillah cukup makanlah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi itu pertanyaan pertama. Marabbuk, siapa Rabbmu? Itu dipelajari di mana? Di usul ats-tsalatsa. Kemudian wa ma dinuk, apa agamamu? Di mana pelajari? Al-usul ats-tsalatsa. Kemudian wa man hadzal rajul allazi bu'itsa ilaikum. Kalau singkatnya wa man rasuluk, siapa rasulmu? Kalau tidak kenal, kemudian tidak beriman kepadanya, tidak loyal kepadanya, tidak loyal pada Allah, tidak loyal pada Rasulullah, tidak loyal pada agama Islam, itu tagak-agak menjawab. Ya, contoh orang munafik, apa suyanya, oso-oso, pona nongo budak lunya, pona nongo, nyecik pona nongo nya, tidak dipelajari dia. Bahkan bongi-bongi le ke orang pelajari le. Tutuimu saji gini. Ditutuimu saji dia bagi yang pelajari itu. Apa sebab? Iko bahayo kajinya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka tidak bisa menjawab. Oleh sebab itu, maka mengaji tauhid harus selalu dihidupkan. Ada kaji tauhid lah. Tanya kini. La terjamin bertauhid. La terjamin lulus. Ulang kaji tauhid weh. Harus diulang-ulang terus. Ustaz buat kaji tauhid Ustaz. Kena kitabnya usul salasa. Ya. Dalilnya Al-Quran Sunnah. Tidak pakai filsafat Yunani dalamnya. Sebab Nabi dulu mengajarkan tauhid kepada umatnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak pakai kalau begini mesti begitu, kalau begini begini. Tidak ada. Yang ada Nabi SAW ajarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat memahami, mengimani dan mengamalkannya. Tidak ada mereka takut Rasulullah. Iya lecen itu Rasulullah lecen itu mereka sama lo je makhluk. Tidak ada. Sebab mereka paham yang namanya Allah takkan serupa dengan makhluknya.
Apapun nama sifatnya, walaupun sama namanya, tapi hakikatnya tidak akan sama. Mereka tidak payah mengimani. Awak kini ketika pakai filsafat Yunani, sapoya-poya masuk Al-Quran ke dalam. Apa sebabnya tadilah ibarat goli lada. Gue ni mosong ayu merosyo dalam lada aja tahu. Jangan ya cuy. Cuy, ambil goli berminyak. Acu tambah you tahu. Hilang minyak. Kan tak dah? Lah saja regel lah bersiram. Lalu muilah lah banjir lantai dia melimpah. Tak juga masuk tetap berminyak. Apa sebab? Hah? Minyak tu payah pai, subuhat tu payah berdiri. Oleh sebab itu jangan dekat-dekat subuhat. Sapaya-paya subuhat tu payah. Ya subuhat tu payah. Kalaulah orang Makkah dulu payah beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengakui kehebatan Nabi, mengakui kebenaran Nabi, mengakui kejujuran Nabi, keikhlasan Nabi, tak bisa mereka terima. Apa lagi awak nak cari kau tu? Mandang je awak. Lu nampak selalu dulu dia nyala dah. Dia lah tentu dan agama orangnya. Lu tentu dia masa kene. Wang dulu nak selalu jalannya kan? Lah tentu dan agama orangnya. Kini orang nak jauh-jauh dari lainnya. Kan itu? Dan mau jadi orang nak hutang ni kan? Kan hebat lah orang bodoh kan? Ada juga. Macam-macam alasannya. Nabi yang begitu tidak ada cacatnya sama sekali, tidak ada celahnya sama sekali. Digelar dengan as-sadiqul amin, yang benar dan jujur, amanah kan? Tapi tetap tidak dipercaya oleh mereka. Apa sebab? Subuhat yang melekat dalam akal dan pikirannya. Oleh sebab itu makanya subuhat ini supaya yang berosyong. Oleh sebab itu jin buka pintu untuk subuhat pikiran-pikiran itu. Tadilah itu bau minyak goreng ni kalau sampai oli bekas. Oli bekas. Kan bekas pemikiran Yunani pemasuk ke dalam akidah awak. Asa poya-poya berosyong. Jadi sabit dia Nabi Allah caneka dibuang masuk dalamnya dia hilang dek oli tadi. Hadis tadi dilulu dia oli bekas tadi. Allah musta'an. Sehingga tidak ada hadis yang jelas, tidak ada ayat yang jelas, semuanya jadi mutasyabihat. Apa tidak akan jadi mutasyabihat? Saudara memang subuhatnya sih dalam pikiran. Akhirnya semua ayat tentang sifat Allah jadi mutasyabihat. Padahal dia adalah minal bayyinatil muhkamat, hunna ummul kitab. Tetapi akhirnya berubah menjadi mutasyabihat karena memang dalam hati itu penuh dengan subuhat. Allah musta'an. Hah? Azan, jangan kan murah. Den azan. Gimana? Oh nak azan dulu. Silakan. Tak ada jam nampak je.
Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi innakum tuftanuna fil qubur mithla au qarib min fitnatid dajjal, seperti ujian dengan al-masih dajjal atau dekat seperti itu. La adri ayu zalika qalat Asma. Fatimah bintil Munzir ragu apakah kalimat misil sama atau qarib atau hampir seperti ujian al-masih ad-dajjal yang dikatakan oleh Asma. Yu'ta ahadukum fayuqal, didatangkan seseorang dari kalian, maksudnya bukan satu orang, semua kita, ya kan masing-masing kan kembali sendiri-sendiri. Fayuqal, lalu dikatakan, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini, maksudnya Nabi SAW. Fa ammal mu'min awil muqin, adapun orang beriman atau al-muqin yaitu yang yakin, maksudnya beriman pada Nabi, yakin, mukmin artinya sama. La adri uzalika qala Asma, saya tidak tahu apa yang dikatakan Asma, apakah muqin atau mukmin, tapi maknanya sama. Fayaqul, orang yang beriman akan menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah. Orang beriman, imannya akan menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinati al-huda, dia datang kepada kami membawa keterangan-keterangan dan petunjuk. Fa'ajabna wa amanna wa taba'na, kami terima ajakannya, kami beriman kepadanya, wa taba'na, dan kami mengikutinya. Jadi diterima dakwahnya dengan iman dan ikut sekali. Jadi memang harus perlu menerima bersyahadat kita. Cukup? Enggak, harus diiringi dengan iman. Iman seperti apa? Yang membuat kita mengikutinya. Ini banyak orang, subhanallah, saya tidak mengikuti kecuali yang wajib-wajib saja. Yang sunat enggak. Akhirnya yang wajib diupayakan jadi sunat supaya tidak ikut
ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Saya katakan rugi, ya, rugi. Apa sebab? Antum kan nak masuk surga cepat atau lambat? Hah? Nak masuk surga cepat atau lambat? Terus yang pertama masuk surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau nak cepat harus dekat-dekat dengan orang yang cepat. Mana dia melangkah? Melangkah ke situ. Jelas ya? Di mana dia singgah? Singgah di situ. Di mana dia sholat? Sholat di situ. Di mana dia istirahat? Istirahat di situ. Pokoknya jangan jauh-jauh dari dia. Jelas? Sebab ini tanda mencintai Nabi alaihissalam. Jangan tunggu yang wajib dulu. Sebab yang wajib saja sering kita lalaikan. Kalau sudah begitu, yang sunat pun akan lebih kita lalaikan. Maka tak akan terlihat kesalihan dan ketakwaan kecuali dengan mengikut Nabi secara sempurna. Tapi kalau hanya nunggu, kalau hukumnya wajib baru diikuti, kalau sunat tidak, apalagi yang sifatnya kebiasaan yang tidak ada kaitan dengan hukum wajib, sunat dan haramnya, antum rugi. Karena semakin jauh antum meninggalkan, semakin jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah nanti di akhirat ketika kita lewat di telaga Nabi alaihissalatu wassalam, yang dijauhkan itu karena dekat dengan Nabi atau karena jauh dari Nabi? Karena jauh. Karena kita mengada-ngada, setelah Nabi pergi kita mengada-ngada yang lain. Dalam agama, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kalau antum sudah sepenuhnya ikut Nabi, tentu antum cenderung mengada-ngada sesuatu selain yang diadakan Nabi. Seperti yang dikatakan oleh sebagian pemikir, kalau tidak ada kaitannya dengan hukum wajib, sunat dan sebagainya, saya bebas untuk beragama menurut yang saya inginkan. Ah, mantap tuh. Begilah beragama menurut yang antum inginkan. Cuman pintu surga nanti di depan antum tidak dibuka kecuali dengan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beragama untuk keinginan dia, carilah pintu surga. Orang munafik kan dulu kan inginnya seperti itu. Nabi jelas depan matanya, dia tidak suka dengan apa yang kata Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya apa? Di akhirat nanti mereka akan mengikut orang-orang beriman. Apa katanya? Apa ini? Da'una naktabis min nurikum. Qalu rji'u wara'akum faltamisu nura. Mereka ingin mengambil cahaya dari orang beriman. Tentu maksudnya esok nayuk di atas jembatan yang di atas neraka jahanam. Pernah nengok? Cina nengok? Cina tak Cina akan menengok. Wa minkum illa wariduha. Tak seorang pun kecuali akan melewati jembatan itu. Tahu tak berapa lawa jembatan tu? Hah? Lawa. Kalau panjang jadi sepanjang neraka jahanam. Tahu neraka jahanam wadangnya? Hah? Di hari kiamat nanti wajib didatangkan neraka jahanam, ditarik dengan 70.000 tali. Tapi tidak tali rapiah tu. Tahu tali rapiahnya? Tali plastik, tidak itu tali lah. Ya, tali itu setiap tali dipegang oleh 70.000 malaikat. Mak bapa coroh, jangan pikir, kau jangan nyoroh. Kau jawab ya pikir. Mikir kau jauh uang, nyuang tu kadang pun awak lah. Panjang awak deh, gila awak pun deh. Oleh sebab itu mereka, Allah lebih tahu bagaimana menugaskan mereka. Jadi, dia pikir tak? Panjang juga, jadi wali majzub juga. Jadi wali tak? Yang kini zaman kini asal gila jadi wali nak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, 70.000 tali, setiap tali dipegang oleh 70.000 malaikat. Nah, apa saudara? 70.000 kali 70.000. Coba yang mau piti 70.000. Lihat dong tak? Hah? Berapa? 4 juta 900. Deh, memang tak pernah meeting piti banyak sama 4 juta. 70.000
70.000 kali 70.000. Berapa buah nol tu? Ah, 09. Ah, tiap. Sampai triliun, sampai miliar ya. Lah triliun lah dah. Ah, 4,9 miliar. Banyak. Banyak tu. Itulah malaikat yang akan menyeret neraka jahanam itu. Kalau sekarang tu banyak omei, gadang neraka tu. Gadang. Jadi soleh tamunya. Ini kaum muslimin dan muslimat di rumah Tuhan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Itulah ke jahanam. Nah, jembatan itu menuju ke surga itu di atas itu. Apa yang meluluskan kita? Amal. Ada yang lewat seperti kilat. Nah, kalau macam itu capek sampai itu lambat. Ya capek. Ada yang seperti naik kuda yang terlatih. Agak lambat pada tadi sekata. Ada non jokojong. Tidak ada biasa maraton dulu ndak. Ya. Tapi kalau capek kamu saji. Lah, capek beramal soleh. Di mana tu dapat amal tu? Ya dari Nabi SAW. Jangan tunggu wajib lah dulu lah. Jelas ya? Maka muslimin dan muslimat. Nah, orang-orang munafik pada hari kiamat karena tidak yakin dengan Nabi, mereka tak dapat cahaya. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'aha. Nah, teruskan. Yas'a nuruhum baina aydihim wa an aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Hari itu Nabi. Coba lihat Nabi dan orang-orang beriman kepadanya, yang loyal kepadanya. Tidak pakai pilih-pilih untuk mengikuti Nabi SAW. Orang loyal itu tidak pilih-pilih. Antum loyal, ini kan tengok kan ada yang loyal ke partai ya. Wasabun kayaknya partai ko coconeko, pokok conopo lah dan tetap ikut itunya. Nah, ke partai bisa macam itu, atau ke yayasan, atau ormas. Conopo lagi kurang ormas itu pokok dan tetap bagian lainnya. Conopo dengan segala buruk dan baiknya. Masa dengan Nabi antum pilih-pilih. Yang conopo lah Nabi berbuat pasti elok. Akan aneh bin ajaib. Iko conopo pasti buruk, iko conopo pasti elok. Pilih-pilih memilih untuk mengikuti Nabi SAW. Jadi itu ya akan ditanya nanti. Nah, itu yang orang-orang yang beriman akan menjawab dengan imannya. Dan nanti melintas di atas neraka jahanam itu ada lampu di atas. Ini lebih halus dari rambut, tapi lebih tajam dari pedang. Dari dalam neraka jahanam ada besi-besi pengait yang siap menangkap siapapun yang lewat di atas itu. Makanya ada non berjalan mangka ada, yang terseok ada, dan sekali tumbang sekali terjelantang ada, basi gayu ada. Tapi kalau laga si gayu itu tahan mogang dan tajam tu. Nauzubillah, jangan sampai si gayu nah. Jangan sampai si gayu. Dan itu semuanya dicepatkan gerak kita dengan amal kita. Dan amal itu tidak bisa cepat kecuali dengan iman kita. Dan iman itu tak mungkin kuat kecuali dengan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya amal mukmin fa yaqul na'am huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinat, datang membawa keterangan-keterangan, wal huda dan petunjuk, fa ajabna kami terima, wa amanna dan beriman kepadanya, wattaba'na dan kami ikuti. Fa yuqal nam salihan. Nam salihan, tidurlah dengan nyenyak, tidur yang saleh. Faqad alimna idza in kunta la mu'minan, kami sudah tahu kamu dulu beriman. Nah, Allah SWT tahu kita kan beriman. Apa diuji lagi? Kenapa diuji lagi? Tahu berimanannya? Siapa diuji lah? Payah pun non jawab dah. Awak jadi guru, tentu memberi awak dawanya. Iko cerdik, aku tak cerdik lagi. Tapi buat ujian lah.
Nah, kan ada ujian? Ada ujian tak? Nya tak tentu dah umur awak. Leh, ikut saja. Setiap tanya dapat deh. Tapi ujian tetap ada. Allah SWT maha tahu. Tapi hikmah supaya tidak ada yang protes. Itu apa baik abu ya. Jadi yang dapat B-nya kan. Jalannya, nyawa tukang debat. Sodo itu masalahnya. Ya tukang debat, tukang protes. Sodo akan, makanya kaum muslimin dan muslimat, orang beriman nanti di akhirat tidak tukang debat. Nah, tukang debat yang ragu, ragu. Kalau orang beriman tidak, apa sebabnya? Seluruh amalnya teraplikasi. Masuk cek ke ikhlas, itiba, oke. Amal kau cek ikhlas, ikut Nabi, oke. Yes ya. Tapi kalau yang kurang-kurang iman, ikhlas, maupun ke ikhlasnya imannya kurang. Ya tak? Maupun kan ikhlas. Makanya amalan yang dilakukan kalau tidak seremonial monumen momentum ya, kalau tidak kan mau sama, tidak semangat dah. Bila semangat beramal, bila mau sama. Orang beriman nak bersama, tidak bersama, semangat tetap. Yes, ya? Makanya rajinnya ketika orang beriman tu dalam segala keadaan bersemangat. Makanya mereka nampak prestasinya dalam sehari-hari. Tapi tetap diuji, iya. Apa sebab? Pembuktian kepada yang lain. Coba tengok. Inya kan lalu tutup belajar di Masjid Utsman bin Affan. Iya. Tutupnya amalkan. Iya. Akhir hasilnya. Karena dia tahu mau ulang kaji, sehingga jawabannya batu. Wang pok kalian hadir ngajinya. Dalam 1 tahun hadir 3 kalinya. Jadi ya, tu lekan batu jawaban saudara. Buat kalian solat ke masjid dalam saya lain cik baik je nya ngisah mulailah nanti piala dunianya kan gitu. Dan sebagainya. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat yang hadir mengulang kaji rajin selalu, jawabannya pasti senang, mudah dia menjawab. Yang tidak mengulang kaji walaupun buat catatan catatan tidak akan dapat nilai penuh dah. Makanya diadakan ujian dan tes. Nya orang non siap, orang non siap. Dan sayai membaca kaji itu, sayai melaksanakannya. Bila je tes, tidak pakai momen tes, siap tak? Tapi tidak ngegek dah. Kalau tidak ngegek, lancar jawaban. Tapi orang non tidak melaksanakan, tayo tidaknya kan, tayo tidak yakinnya, sehingga tidak yakin tidak diamalkannya. Nanti wajib jalan sunat tinggal jalannya kan, lancar kaji, tidak lancar kaji, sehingga ketika ujian datang ngegek tak, ngegek lah hilang 1/2. Nenawo tadi seperompeknya, lah hilang dah dari seperompek itu tinggal 1/8 dah tinggal lah hilang 1/2. Makanya jawabannya ososo ngoran dan buang dulunya buinya Rasul lulu, tapi tidak percaya bono kata itu. Maka jawabannya tidak yakin, tidak meyakinkan. Akhirnya oleh malaikat mungkar dan nakir tidak lancar jawabannya kono tukue. Ya kono tukue. Apa sebab? Waang laba umur sampai 65 tahun. Laba buka mau saji tapi wang tukang tutui dan sebagainya. Lebat jelaskan terangan dari Allah dan Rasul, wa anta tukang halang-halangi, akhirnya buat tukui. Amu kana tukui? Hah? Wih, enggak. Makanya kalau amu dokek-dokek je Nabi. Kalau dokek je Nabi, insyaAllah enggak akan kono tukui. Yakin, terima, imani, ikuti Nabi SAW. Lancar jawabannya nanti. Sebab tiap hari kita lancar kaji. Iya tak? Dapat hadis tentang salat jemaah tahu.
Tapi hadis tentang apa lah? Berinfak tahu. Tapi hadis tentang solat subuh ke masjid, solat subuh selalu ke masjid. Tapi hadis tentang solat isya utamanya dia amalkan. Pokoknya semuanya bergembira kita mendapatkannya tanpa menunggu dulu. Itu ada hukum wajib atau tidak? Tidak. Bergembira dengan apa yang datang Nabi SAW, maka itu tanda keimanan. Allah musta'an. Taib. Wa ammal munafiqu awil murtab. Adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu. Apa yaqul la adri. Berkata dia la adri ayyudzalika qalat Asma. Perawi mengatakan saya tidak tahu dia katakan munafik atau murtab atau orang ragu. Fayaqul, orang yang meragu tadi mengatakan la adri, saya enggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya dengar orang mengatakan dia Rasulullah, saya ikut pula mengatakannya. Tapi saya tidak yakin. Saya tidak yakin. Ya munafik, orang ragu. Ya kalau le condokan manang ikuin deh. Kalau condokan kalah lopen deh. Jelas? Tapi orang beriman tidak. Kalah menang tetap bersama. Senang susah tetap bersama. Itulah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun orang munafik ketika perang Uhud os-osukan kalah umat Islam 3.000 lawan 1.000, lope cabut dia 3 labir. Ya kan? Dia cabut dia 3 labir. Ketika perang Tabuk itu 700 hampir 800 kilo berjalan perang, mereka ragu-ragu. Dia mak payah tu perang berjalan jauhnya. Tapi para sahabat tidak pernah mengatakan itu. Sehingga mereka membuat menyusahkan dalam perjalanan sampai keluar statement mereka, kalau kami balik ke Bani Naswa akan kami keluarkan orang-orang yang hina di Madinah. Maksudnya itu Nabi yang dimaksud itu orang hina. Nya ndak wang situ doh. Nabi ko jemaah impor. Jemaah impor, Nabi bukan orang tempatan. Nabi itu dah asli Madinah. Itu yang akan direncanakan oleh orang-orang munafik waktu itu tuh. Ya yukhrijannal a'azzu minhal azal. Orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina. Siapa yang mulia? Ya pemilik tanah. Ya pemilik tuan rumah. Siapa yang hina menurut mereka? Nabi dan para sahabat muhajirin. Sebab kalau tidak ada hijrahnya Nabi dan para sahabat, itu Abdullah bin Ubaidah menguasai orang-orang Aus dan Khazraj. Dan disiapkan sebagai rajanya mereka. Tapi ketika datang Nabi dan para sahabat, menurut dia mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan. Jelas? Akhirnya diprovokasilah para sahabat oleh mereka, tapi sahabat tak bergeming. Apa sebab? Iman. Adapun orang-orang Arab, orang-orang yang Barak Badui, tergoyang oleh mereka karena belum masuk iman ke dalam dadanya. Nah, orang-orang seperti ini nanti di akhirat hanya menjawab ososwado nyobuinya Rasulullah dahulunya. Itu dan atau pulanya. Tapi dan mencintai enggak. Dan ikuti tidak, bahkan cenderung membenci dan menghalangi orang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang yakin, orang-orang yang senantiasa membuka selapang-lapangnya diterapkannya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bukan jadi penghalangnya. Adapun yang menjadi hadis ini syahid di sini adalah kisah Asma tadi, pingsannya tidak sampai menghilangkan akalnya sehingga dia tidak membatalkan wudunya. Untuk itulah hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini. Wallahu taala alam. Adapun pelajaran diambil di sini, yang pertama bahwasanya ada salat yang namanya salat gerhana. Dan bahwa sholat itu dilakukan selama gerhana berlangsung. Kalau sejam, 2 jam, 2 jam harus dilaksanakan. Kemudian punya tata cara sendiri dengan khutbah setelah sholat. Yang keempat bahwasanya orang yang sedang sholat bila ada yang bertanya kepadanya, dia menjawab dengan
isyarat. Dengan isyarat. Dan ini pun khusus solat sunan. Adapun solat wajib, dia tidak menjawab, kecuali kalau nak menjawab juga dengan tasbih. Subhanallah bagi laki-laki, dan perempuan dengan memukulkan telapak tangan kanan ke punggung telapak tangan kiri. Dan selanjutnya bahwasanya khutbah setelah solat gerhana itu adalah selesai solat. Kemudian Nabi SAW diberikan kepadanya mukjizat, sebagian yang gaib diperlihatkan Allah kepadanya, dan sebagian besar tidak diperlihatkan kepadanya. Itu tanda bahwa Nabi tidak tahu yang gaib, karena gaib itu ilmu Allah SWT. Tapi kadang-kadang Allah tunjukkan sebagiannya kepada siapa yang dia kehendaki di antara rasulnya atau orang yang dipilihnya. Dan kemudian dahsyatnya fitnah al-Masih Dajjal. Ya, sampai orang tertipu banyak oleh Dajjal itu. Sebab sebelah kanannya seolah-olah surga, sebelah kirinya seolah-olah neraka. Siapa yang masuk ke surganya hakikatnya masuk neraka. Siapa yang masuk ke nerakanya hakikatnya masuk surga. Dan tertipu, tapi orang-orang beriman akan tahu. Demikian juga dengan fitnah kubur yang juga sangat dahsyat. Orang beriman akan lulus karena selalu mengulang-ulang kaji imannya, mengaji terus dilakukannya, memperbaharui imannya, dan belajar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bukan dengan pikiran dan rekaan manusia. Taib, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Sekiranya ada yang diperlu ditanyakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Wallahu ta'ala alam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.